Ya, kembali lagi bersama Yusril di sini. Kita langsung ke Chrome. Kita tuliskan PostgreSQL, kemudian enter. Selanjutnya kita pilih PostgreSQL yang paling atas. Klik. Kita sudah masuk di website PostgreSQL.org. PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang bersifat open source. Ini berarti kita dapat menggunakan secara gratis oleh siapapun untuk menyimpan dan mengolah data. Dalam aplikasi mereka, PostgreSQL memiliki berbagai fitur database yang menarik yang bisa kita gunakan sebagai penyimpan database, menganalisis, dan menganalisa. Selanjutnya kita pilih download. Ya, di sini PostgreSQL download. Di sini kita pilih sesuai sistem operasi komputer kita yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Windows. Klik pada Windows. Kemudian platform support. Ada berbagai versi PostgreSQL version dari 16 sampai 10. Selanjutnya untuk mendownload aplikasi PostgreSQL, kita pilih download the installer. Klik di sini. Kemudian kita pilih sesuai sistem operasi yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Windows 64 bit. Untuk versi PostgreSQL saya pilih yang 15.1. Kemudian klik pada perintah download. Kemudian klik, tunggu, nanti proses downloadnya akan berjalan. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Di sini PostgreSQL memiliki keberagaman kegunaan seperti pengembangan aplikasi. Banyak pengembangan penggunaan PostgreSQL sebagai basis data untuk aplikasi web, mobile, dan lainnya karena keandalannya. Yang kedua, analisis data. Banyak perusahaan menggunakan PostgreSQL untuk menyimpan dan menganalisis data bisnis mereka. Yang ketiga, aplikasi geospasial. Banyak para geospasial menggunakan aplikasi PostgreSQL ini yang memiliki dukungan yang baik untuk data geospasial, membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk aplikasi yang memerlukan komponen tersebut. Yang keempat, sistem informasi geografis. PostgreSQL sering digunakan untuk proyek-proyek GIS untuk menyimpan data spasial dan melakukan analisa geografis. Dan masih banyak lagi kegunaan dari PostgreSQL ini. Yang kita gunakan data warehousing untuk menyimpan data, mengolah data dalam skala yang besar untuk tujuan untuk mengembangkan atau menganalisa suatu data yang ingin kita analisa. Aplikasi IoT, Internet of Things. PostgreSQL dapat digunakan sebagai basis data untuk menyimpan data dari berbagai perangkat IoT. Yang berikutnya, pemrosesan transaksi. Karena keandalannya, PostgreSQL digunakan secara luas untuk menyimpan data transaksi di berbagai industri. Yang ke-8, penyediaan layanan cloud. Banyak
penyedia layanan cold menggunakan PostgreSQL sebagai salah satu pilihan basis data yang dapat diakses oleh pengguna mereka. Sekarang proses downloadnya sudah selesai, kemudian kita pilih ke folder downloadnya, lalu kita klik double pada Postgre yang sudah kita download tadi. Kita klik, pada tampilan di layar kita pilih next, biarkan installation directory default, kemudian kita klik next, select components, kita next, data directory kita next, biarkan default. Password ini digunakan untuk melogin ke aplikasi PostgreSQL nanti. Bila sudah mengisi password dan retype password, kemudian kita pilih next, portnya biarkan default, kemudian kita klik next, ini kita next, preinstalasi summary kita next, kemudian kita next. Proses instalasi sedang berlangsung, kita tunggu beberapa saat. Konsep dasar pengetahuan tentang database rasional, tabel, skema kunci, indeks, dan query SQL. Manajemen database, pengolahan database, tabel, dan penggunaan serta keamanan izin akses kata sandi. Bahasa SQL. Pemahaman yang baik tentang perintah-perintah SQL seperti select, insert, update, delete, dan join. Pemodelan data, membuat skema database, menentukan hubungan antar tabel dengan desain yang efisien. Optimasi kinerja, cara mengoptimalkan query, penggunaan indeks dan struktur tabel untuk meningkatkan performa database. Backup dan restore, strategi backup data untuk mengambil data dari cadangan. Replikasi, konfigurasi dan manajemen replikasi untuk menduplikasi data antar server nantinya. Fitur khusus, penggunaan fitur khusus seperti fungsi-fungsi yang rumit, pemrosesan geografis, pemrograman server side, dan fungsi-fungsi yang disesuaikan dan lainnya. Pemecahan masalah, memahami cara mengatasi masalah umum seperti kesalahan query, namun kesalahan performa atau kesalahan konfigurasi nantinya bila database PostgreSQL dihubungkan dengan sebuah map server seperti GeoServer dan lainnya untuk mengkolaborasi antara dua aplikasi tersebut agar bisa terkoneksi dengan baik nantinya. Prosesnya sudah komplit, kemudian kita klik finish. Kemudian ini pilih yang PostgreSQL 15 44 bit on server.
5432, klik, kemudian next. Kemudian pada extension kita tambahkan special extension PostGIS. Nanti ini biar kita bisa impor data spesial lebih mudah menggunakan ini special extension. Kemudian kita klik next, selanjutnya klik next. Proses download ekstensinya sedang berlangsung, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian pada tampilan layar kita pilih skip installation, kemudian next, kita pilih finish. Kemudian kita cek aplikasinya apakah sudah bisa digunakan apa belum. Kita refresh. Kita buka aplikasinya. Kita periksa pada service apakah PC adminnya sudah berfungsi atau belum. Kalau ini kita cek yang PostgreSQL, kita mencari PostgreSQL. Sudah ya, sudah running dia langsung otomatis running dia. Kita sudah bisa masuk ke tampilan awal aplikasi PG Admin 4. Kemudian kita klik server. Di tab selanjutnya kita akan memasukkan password. Password, kita isikan password, kemudian kita klik OK. Dan aplikasinya sudah bisa digunakan. Kita cek skema pabrik. Aplikasinya sudah bisa digunakan, berarti proses instalasinya selesai. Kita melihat extension. Ini ekstensi yang tadi, ekstensi spesial GIS-nya tadi yang kita install. Coba kita buka apakah bisa running ke dalam
sistem operasi kita. Ini kita pilih agree, this bundle sudah, next. Setelah sudah komplit, kita klik close, kemudian kita buka kembali ekstensinya. PostGIS, oh sudah terinstall ya, kita buka. Iya, sudah tampil ya di layar, berarti penginstalan kita sudah sesuai dan berhasil ya. Nanti pada tahap video berikutnya kita akan bagaimana cara mengimpor data SHP ke dalam database PG Admin.